Slide-nya berjudul DNA terapi with Utsukushi. Karena Pak Niko juga bilang bahwa SOP sudah boleh kita sedikit banyol ya, bahwa itu satu standar operasi pelaksanaan di AFC. Jadi kalau orang tanya apa yang harus diminum, SOP atau Utsukushi, itu nggak perlu ditanya lagi ya teman-teman. SOP harus diminum karena SOP kita udah tahu patennya ada regenerasi sel, perbaiki aliran darah, dan skin improvement terutama untuk kerutan. Jadi SOP harus diminum dulu. Kenapa? Karena kita harus regenerate badan kita. Termasuk yang kita bahas sekarang ini, kalau nggak ada SOP, ya dia kurang maksimal gitu. Jadi SOP harus diminum karena pertahanan tubuh kita itu ada 5 pilar yang sangat berpengaruh ya. Pertama adalah sel darah putih, terus ada kita sering dengar antibodi ya. Terus kita dengar ada limfa, tentunya teman-teman tahu ya, sumsum tulang dan kelenjar timus. Jadi 5 hal itu sangat penting dan 5-5-nya itu mengalami penuaan. Nah, untuk membalikannya kita pakai SOP. Setelah itu baru kita pelajari tentang yang namanya Utsukushi. Utsukushi itu kalau aku nggak salah cantik ya, nih artinya ya. Jadi Utsukushi ini produk yang menurut pendapat aku pribadi, dia punya suatu kemampuan spektakuler yang luar biasa, sehingga dulu aku nggak begitu tertarik, paling aku pikir cuma buat buang air besar gitu, tapi ternyata bukan itu. Jadi di dalam Utsukushi ini banyak hal-hal yang bisa membantu, menguatkan, memotivasi, dan mempersatukan semua imunitas tubuh kita untuk melawan penyakit, terutama sekarang ini adalah viral gitu ya. Next. Di situ ada L-glutathione, ada actinida, dan sebagainya. Dan jangan lupa teman-teman, di situ yang aku paling tertarik itu namanya Takara Kombu Fukoidan. Jadi waktu ngobrol sama Niko pertama kali, itu ternyata bahan mahal sekali ya, dan bagus sekali ya. Dia punya kemampuan juga untuk anti cancer. Jadi aku rasa salah satu paten kita anti tumor agent muncul karena ada Takara Kombu Fukoidan. Lalu ada lactic acid bacteria, itu teman-teman perlu tahu yang inti-intinya bahwa lactic acid bacteria itu membantu untuk menyehatkan usus ya. Jadi pencernaan kita perlu banget itu untuk melawan bakteri yang jelek. Ada DNA salmon, kita udah tahu DNA salmon untuk kecantikan bagus banget. Terus resveratrol itu mahal juga loh. Itu dipakai salah satu MLM lain sampai sekarang masih jalan. Itu mahal sekali harganya. Jadi ini suatu produk mahal yang dijual dengan harga kaki 5 ya. Makanya ini juga tips sedikit untuk teman-teman di lapangan yang ketemu pelanggan bilang mahal. Mahal itu harus ada perbandingan teman-teman ya. Misalnya ada nggak produk lain yang isinya kayak gini dan dipatenkan dan benar-benar diakui oleh Balai POM, izinnya ML, nggak ada ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan patah semangat di lapangan kalau orang bilang mahal, karena mahal itu harus ada pembanding. Misalnya kita jual mobil Mercy tahun 2002, terus ada orang jual juga Mercy 2002, kita jual 200 juta, dia jual misalnya 70 juta, berarti kita mahal. Tapi kalau Mercy dibandingin sama Suzuki Carry ya nggak bisa. Jadi jangan dibanding-bandingin. Oke ya, next. Utsukushi mengandung salmon DNA yang terdiri dari berbagai senyawa atau zat yang berfungsi untuk menjaga kestabilan dan kelembapan pada kulit Anda. Itu penting ya, teman-teman juga sudah baca pernyataan itu nggak dibuat sembarang-sembarang. Jadi Pak Niko sama Angga, sini teman-teman perlu tahu, setiap kali mau mengeluarkan PowerPoint atau pengumuman seperti ini, mereka selalu diskusi sama kami di medical expert ya, kadang dengan Dr. Tevino, kadang dengan Dr. Salam, dengan aku, Dr. Armin. Jadi setelah itu didiskusikan, biasanya baru dimunculkan. Makanya AFC itu beda banget. Kalau yang di tempat lain terbalik, mereka bikin, dokternya disuruh mengiyakan gitu. Jadi beda ya. Itu beda-beda yang membuat tambah hari aku juga tambah yakin sama AFC. Mereka komitmennya tinggi sekali dan tidak sembarangan gitu ya. Nah, di situ tulis menjaga agar kulit Anda tetap sehat dan tetap terlihat awet muda. Jadi itu dua pernyataan yang sangat dalam artinya. Yang satu menjaga agar kulit Anda tetap sehat dari dalam ya. Lalu di luar juga terlihat muda. Ada yang bilang produknya bisa jaga awet muda dari dalam doang. Tapi di luar tambah lama tambah keriput, tambah tua. Itu mah bohong teman-teman. Jadi
ada pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang itu permainan kata-kata ya, teman-teman harus hati-hati. Produk kita semuanya berpaten dan ingat berizin Balai POM dengan kode ML, berarti benar-benar dari luar. Next. Berbagai masalah pada kulit yang dapat diterapi menggunakan salmon milk DNA. Nah, di sini sebenarnya kode-kode nih dari Pak Niko bahwa sebenarnya ada paten lain ya, selain yang 3 yang ada di Usukushi, hanya beliau tidak berani terlalu vulgar. Jadi di sini ada jerawat, bahkan bekas jerawat. Waduh, aku agak salah nih jawabnya. Ada yang nanya, ini ada yang kayak gini bisa hilang nggak? Katanya nggak bisa. Aku lihat-lihat, aku sendiri agak hilang loh. Jadi kemungkinan sangat besar ini suatu kemampuan luar biasa dari salmon milk DNA ya. Kalau lingkar bawah nggak usah tanya, itu aku sendiri alamin. Aku Niko itu kan setan-setan yang begadang semua. Karena itu hilang semua nih, kantong mataku udah hilang. Sudah benar-benar kempes dan warnanya tidak gelap lagi. Kulit kering bisa diatasi, kenapa? Karena Usukushi punya kemampuan untuk mengatur sebum atau kelenjar lemak. Keriput, wah luar biasa ya, kalau udah pakai SOP, pakai pula ini, waduh keriput-keriput hilang. Pak Mansur aja langsung komen terus, langsung mengkilat ya. Terus iritasi, nah ini yang mungkin bisa jadi suatu penyampaian yang bagus juga ya, bahwa pada beberapa kasus alergi ada yang WA aku, hilang nih dok pakai Usukushi gitu ya. Nah, tetapi ini adalah suatu pembayangan yang jangan jadikan suatu hal yang dijual ya, teman-teman selalu balik ke paten ya. Tetapi ini adalah kemampuan-kemampuan tambahan, istilahnya kayak mobil nih, ada pelek racingnya, ada sound systemnya. Nah inilah Usukushi ya. Next. Ideal body, aku lagi usaha juga sama Niko juga loh. Nah, lagi pengen bikin 6-pack nih. Ini masih 1-pack apa berapa nggak jelas ini kayak. Tapi kenapa sih bisa begitu? Karena kemampuan dia kan luar biasa. Ada berapa 1 triliun prebiotik. Itu akan membuang banyak hal-hal yang tidak berguna di dalam badan. Jadi aku malah diskusi sama saudaraku ya, dokter juga di di Belgia. Jadi dia bilang kemampuan dari kandungan yang ada di Usukushi itu salah satunya adalah dia bisa membimbing badan kita sedikit menjadi pembakar lemak, bukan pembakar karbohidrat. Kata-kata itu penting banget, karena ketika tubuh kita dirubah menjadi mesin pembakar lemak, maka ideal body with Usukushi yang ditulis di PowerPoint yang ini adalah hal yang sangat mungkin terjadi, ya. Tapi tidak serta-merta, karena perut buncit itu terjadinya juga nggak 1-2 hari atau 1-2 bulan, sehingga kita juga harus konsisten gitu ya. Next. Ini nanti akan sangat berhubungan dengan sistem imun ya, karena pencernaan berbagai kandungan aktif pada Usukushi terbukti secara klinis dapat meningkatkan keseimbangan bakteri baik dan menjaga kesehatan usus Anda sehingga pencernaan tetap berfungsi normal. Jadi kalau baca suatu pernyataan ini, teman-teman harus diulang-ulang karena kadang-kadang kata-katanya tuh harus benar-benar kita cerna gitu ya. Jadi ini adalah suatu stabilizer ya. Kalau mobil kan teman-teman sering beli itu stabilizer biar nggak lari ke kanan kiri. Nah, jadi Usukushi ini membuat hal itu terjadi di dalam pencernaan ya. Jadi gerakan ususnya bagus, orang yang nggak mencret tapi juga nggak sembelit atau konstipasi. Lalu komposisi tinja yang aku alamin sampai hari ini, komposisinya tuh jadi benar-benar kembali seperti bayi. Ingat ya, waktu kita masih bayi, dengan makanan yang bersih dan usus yang masih sangat bersih. Kenapa dibilang bersih, teman-teman? Usus itu ketika lahir, kalau aku nggak salah ingat, itu diameternya hampir sekitar 5-7 cm. Diameter usus di rektum ya, waktu orang meninggal tuh biasanya dicek di sana. Ketika orang meninggal, yang diotopsi, termasuk waktu aku dulu di bagian forensik, itu ternyata lubangnya tuh udah nggak kelihatan pakai mata lagi. Jadi kalau ditusuk pakai jarum baru bisa. Bayangin dari lubangnya sebesar 5 cm, jadi 5 cm, sekarang hanya seujung lubang jarum. Nah karena itulah dari dunia kedokteran dulu sempat populer dengan namanya kolon terapi. Ya. Jadi suatu terapi yang membersihkan kolon. Karena itu adalah sumber kematian yang sangat-sangat signifikan gitu ya. Next.
Tahukah Anda berat badan ideal dapat diperoleh melalui usus yang sehat? Sudah pasti, karena bakteri baik yang terkandung, terutama ya untuk usus gusi, di dalam usus manusia dapat membantu pencernaan Anda lebih lancar dan berfungsi baik, sehingga dapat membantu makanan yang Anda konsumsi tercerna dengan baik. Karena hanya makanan yang dicerna dengan baik yang bisa diekskresi atau dibuang oleh usus. Kalau yang enggak, dia akan tertimbun dan akan menjadi kotoran di usus, gitu ya. Dan mengeluarkan zat-zat ekskresi melalui saluran pembuangan. Jadi usus ini teman-teman, dia otomatis yang berguna diserap balik untuk kita, yang nggak berguna dibuang melalui kolon di usus besar, dia seleksi itu, dibuang keluar begitu ya. Next. Terus kita mulai masuk ke bahan yang namanya DNA. Oke. DNA berlokasi di dalam inti sel, oke. Pada hampir semua jenis sel yang ada dalam tubuh, baik itu sel saraf, sendi dan sebagainya, oke. Nah, jadi dia terdapat di dalam inti sel atau disebut nukleus. Setiap bagian fungsional DNA dikenal sebagai gen. Nah, jadi gen ini bawaan. Jadi dia nggak bisa berubah gitu, nggak bisa berubah. Tetapi sayangnya dia bisa bermutasi menjadi lebih buruk. Itu yang bahaya. Nah, DNA yang berubah menjadi lebih buruk itulah salah satunya menyebabkan hal-hal yang jelek, misalnya kanker, terus misalnya diabetes tiba-tiba dan sebagainya, itu namanya perubahan DNA menjadi lebih buruk ya. Jadi kalau DNA ini rusak atau jadi abnormal, secara umum, secara luas dikatakan bahwa terjadi karena ada virus, ada bakteri, ada suatu iritasi yang berulang-ulang. Misalnya orang sariawan terus di satu titik tertentu yang sama terus, itu biasanya berpotensi menjadi kanker, misalnya begitu ya. Karena lama-lama bukan daerah itu bukan hanya secara fisiologis lagi rusak, tetapi secara genetikal. Jadi kalau terus dihajar di daerah itu, biasanya dia akan rusak dan bisa jadi kanker. Makanya kita harus menjaga bagaimana caranya merawat DNA ini, tentunya dengan menjaga semua bagian tubuh kita ini tidak rusak sistem DNA-nya, gitu ya. Next. Nah, untungnya badan kita ini seperti aku bilang tadi, dia ada pabrik-pabriknya ya. Ingat ya, untuk daya tahan tubuh itu ada pabrik-pabriknya. Ada sel darah putih ya, sel darah putih kalau teman-teman ke laboratorium itu keluar leukosit, limfosit dan sebagainya, itu namanya sel darah putih. Nah, terus ada limpa yang bikin darah ya, terus ada kelenjar timus yang mematangkan mereka supaya mereka aktif, terus ada terbentuk nanti ada antibodi, terus ada juga namanya sumsum tulang untuk memproduksi semua sel darah. Jadi itu pabrik-pabriknya. Nah, ingat pabrik-pabrik itu diremajakan dengan SOP. Jadi kalau nggak diremajakan ya produksinya turun. Misalnya kayak sekarang nih pabrik Sampurna, gawat loh nih pabrik Sampurna, katanya pegawainya kena corona, tutup otomatis nggak ada produksinya. Jadi itu kenapa kita harus minum SOP, nggak usah ditanya lagi. Jadi SOP harus diminum ya. Nah, Tuhan itu adil, dia udah kasih senjata untuk melawan, karena dia tahu bahwa mungkin di dunia ini tidak hanya hal yang baik yang ada, tetapi juga ada hal yang buruk seperti bakteri, virus, ya, partikel pengganggu, alergen ya, alergen itu yang bisa bikin kita alergi, itu biasanya dilawan sama namanya eosinofil, ya, radikal bebas itu banyak, segala polusi, hingga sel cancer ya. Jadi di dalam, jadi ada eksternal, ada yang internal. Yang eksternal yang tadi, internal ya kita berubah sendiri, jadi jahat genetikalnya sehingga jadi kanker dan sebagainya. Tapi Tuhan adil, dia udah kasih kita untuk bertahan di dalam tubuh kita yang disebut sistem pertahanan tubuh. Nah, itu pabriknya yang 5 tadi, yang bertugas untuk menahan pertahanan tubuh kita adalah sel darah putih. Jadi pertahanan tubuh kita dijaga oleh sel darah putih. Leukosit biasanya dia akan diperintahkan tubuh naik ketika ada bakteri masuk, misalnya begitu. Nah, yang sedang spesifik kita bicarakan itu sebenarnya ada di limfosit. Di dalam limfosit itu ada namanya T cells. Nah, T cells ini ada T cells, ada B cells ya. Jadi ada limfosit T, limfosit B. Ini dia yang pengaruh kepada imunitas tubuh ya, termasuk melawan virus, termasuk COVID-19. Gitu. Next. Sistem imun kita bahkan dipersenjatai dengan sel khusus yang bertugas membunuh sel-sel abnormal yang memiliki kecenderungan menjadi kanker atau prakanker. Jadi
di beberapa literatur dinyatakan bahwa sel-sel kita yang namanya limfosit ini melalui natural cell killer itu bisa membentuk suatu pertahanan yang membunuh sel prakanker dan sel kanker yang masih anak-anak istilahnya. Jadi bukan yang udah dewasa banget ya. Jadi kalau dia udah bersatu, udah padu, sulit kita ngancurinnya. Tapi kalau yang masih baru-baru belajar ya, masih istilahnya TK, SD nih, sel kankernya itu bisa dihantam pakai natural cell killer dan sistem dari pertahanan limfosit kita. Next. Karenanya memperhatikan dengan lebih baik. Nah, makanya natural cell killer ini teman-teman adalah bagian dari T cells. Ya, jadi T cells itu adalah suatu sel di dalam limfosit kita yang memiliki beberapa sel yang membantu untuk mengingat-ingat. Nah, jadi dia ini kayak apa? Kayak guru dan murid. Nah, jadi T cells ini dia punya bagian-bagian pasukan ya. Nah, kayak di kantor. Jadi ada kantor yang misalnya nyatet. Nah, nyatet gitu. Nyatet. Oh ini virus COVID, ini influenza, ini apa? Dia catat. Itu namanya memory T cell. Nah, terus ada juga yang disebut reseptor. Reseptor ini kayak admin, kayak PR, kayak humas ya di depan. Dia terima data, dicatat sama si memory T cells, lalu nanti akan dikirimkanlah data-data ini di lapangan sehingga dia ingat. Nah, jadi sel-sel teman-teman di lapangan ini natural cell killer dan sebagainya dia bisa ingat bahwa, ini COVID nih gitu. Nah, karena itulah orang yang kena COVID setelah lewat masa 14 hari, maka di dalam plasma darahnya akan terbentuk namanya antibodi. Nah, antibodi ini biasanya dibentuk oleh sel yang namanya B ya. Jadi ada limfosit T, limfosit B. Nah, yang B-nya ini adalah produksi. Jadi dia produksi, dia mulai bikin antibodi untuk melawan apa yang sudah dikenali oleh T cell gitu ya. Itu kerjasamanya kira-kira seperti itu. Nah, kedua-dua hal ini harus dijaga. Maksudnya yang namanya B cells, T cells, dan limfosit, leukosit, eritrosit, semua harus dijaga kesehatannya. Mereka juga punya masa waktu hidupnya. Jadi masa waktu hidupnya itu ada saat mereka mati. Nah, sel darah itu biasanya 120 hari mereka mati. Ya. Lalu kemampuan T cells untuk mengingat-ingat itu biasanya 6 bulan. Habis 6 bulan, yang namanya memori T cell udah lupa. Dia udah nggak ingat lagi itu siapa gitu. Jadi harus ada regenerasi lagi kepada sel memori tersebut ya. Itulah perlunya kita dengan SOP tadi ya. Jadi SOP teman-teman jangan tanya lagi semua orang harus minum kecuali alergi ya. Selama dia bisa minum harus minum. Nah, Usukushi ini menemani dia untuk menjadikan suatu kondisi di mana badan kita bisa melawan banyak sekali zat-zat patogen gitu. Nah, ingat ya. Lalu SOP banyak yang tanya mulai diserang-serang sama MLM lain. Kita diragukan bahwa kita stem cell dan sebagainya. Jadi aku kemarin diskusi-diskusi sama beberapa senior, juga saudara-saudaraku dokter di luar negeri. Bahasa yang lebih nyaman adalah teman-teman, kita sebutkan bahwa Salmon Ovari 100 Plus adalah suatu soulmate, apa ya Nick ya terjemahan Indonesianya? Suatu soulmate untuk stem cell kita. Karena apa? Karena stem cell kita bisa melaksanakan tugasnya ketika badan kita mampu melakukan regenerasi sel. Jadi kalau nggak ada kemampuan itu, maka yang namanya stem cell loyo, dia nggak bisa kerja. Jadi ketika soulmate-nya datang, stem cell kita semangat lagi, ya kan gitu. Jadi kalau kita kan kalau ada soulmate kita datang kan juga semangat gitu. Jadi semangat lagi ya. Jadi bahasa itu akan membuat teman-teman lebih netral ya di lapangan. Jadi kita nggak bilang bahwa kita punya produk adalah stem cell. Kita juga nggak bilang bahwa kita punya produk adalah plasenta, tetapi adalah suatu soulmate untuk stem cell di dalam badan kita. Itu akan lebih netral dan memang itu by data, jadi bukan by kata-kata ya. Jadi itu mungkin bisa dijadikan suatu masukan buat teman-teman bahwa penyampaian di lapangan itu penting sekali ya. Nah, dengan bahasa itu kelihatannya nih lebih enak orang terimanya gitu ya. Next. Nah, jadi seperti aku bilang tadi, natural cell killer ini adalah salah satu tentara dari limfosit ya. Jadi jumlahnya tapi sayangnya cuma sedikit. Nah, cuma sedikit hanya 15% ya, 15% dari seluruh limfosit yang ada. Cuman ternyata aku baca nih di literatur, 15% itu jumlahnya itu triliun. Jadi maksudnya gini, jumlah sel itu triliun, bukan kecil. Jadi sampai ratusan miliar. 15% dibandingkan yang ada. Jadi dia ini banyak. Cuman sayangnya
kadang-kadang dia harus bekerja keras, harus melawan begitu banyak juga yang masuk, mulai dari virus, mulai dari sel prekanker, bakteri, jamur dan sebagainya gitu ya. Jadi memang agak sulit untuk melawan itu, karena itu kita perlu bantu dia gitu ya. Next. Nah, jadi sekitar 15% sel ini hebatnya mereka keliling sendiri. Nah, mereka keliling sendiri, langsung cari nih siapa ya yang kira-kira wah ini bukan teman gua. Jadi natural cell killer ini pinter karena ada tadi teman-teman, ada PR-nya, terus ada memorinya, sehingga dia bisa nginget oh ini kayaknya gitu, ini kayaknya gitu, ini kayaknya COVID nih, ini kayaknya influenza nih, ini kayaknya ini, dia bilang bisa langsung bunuh ya. Nah, dan juga akhirnya dia bisa mengenali beberapa sel pre-cancer yang aku baca. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan termasuk di beberapa negara lain, apakah memang benar T-cells melalui natural cell killer bisa membunuh sel kanker? Nah, ternyata dia bisa membunuh sel-sel yang disebut pre-kanker. Tetapi sebuah sel kanker yang mature, yang sudah matang, dia nggak bisa dibunuh. Tetapi bisa dihambat. Begitu teman-teman. Jadi aku tambah baca tentang usus-usi, aku tambah banyak tanya dengan orang yang lebih pintar dari aku. Jadi dia bisa menghambat, belum masuk di tingkat membunuh. Mudah-mudahan ya, aku berdoa suatu hari AFC Japan bisa menemukan bagaimana caranya kok bisa membunuh. Kenapa dia bisa menghambat, teman-teman? Karena dia bisa menghalangi perkembangan kehidupan dari sel kanker tersebut. Dari mana? Baru sampai di dindingnya. Itu aku dapat ilmu-ilmu yang baru ya. Jadi baru sampai dindingnya, sehingga ini agak terganggu sel kankernya, tapi belum sampai ke nukleusnya. Kalau sampai dia bisa bunuh inti sel kanker, ketemu obat kanker ya. Mudah-mudahan itu terjadi. Tapi kan kata orang lebih baik kita menghambat daripada tidak sama sekali ya. Next. Nah, ini tadi aku bilang bahwa sel ini diproduksinya di sumsum tulang belakang dan sebagainya. Kalau misalnya sumsum tulang belakang, kelenjar limfa, timus dan sebagainya, tonsil dan sebagainya menua, otomatis produksinya juga akan turun ya. Sini. Sorry ya, ini ada anakku juga nih kalau lagi di rumah. Next. Tahukah Anda bahwa sebenarnya sel rusak terjadi setiap hari? Pasti ya, dari presentasi Pak Niko pun sudah ada tentang kematian berapa miliar sel ya di dalam satu hari. Jadi otomatis kita harus ganti itu melalui SOP. Ingat ya teman-teman, bahwa setiap hari radikal bebas selalu masuk dan mengoksidasi sel tubuh. Tanya mama yuk, tanya mama. Nah, jadi SOP pasti bantu regenerasi sel ya. Dengan terbantunya regenerasi sel, walaupun ada oksidasi, walaupun ada mungkin hal-hal yang buruk dari luar, dia bisa atasi. Jadi sebagian bisa diganti. Ingat teman-teman, termasuk tadi organ-organ limpa dan sebagainya, sehingga pertahanan tubuh kita tetap bisa terjaga ya. Apalagi kalau ada kerusakan DNA, wah repot. Jadi hal ini harus kita cegah dan harus kita perbaiki dan harus kita benar-benar cermati apa hal-hal yang bisa merusak DNA tersebut. Nah, ini teman-teman, jadi ada masukan yang bagus juga di slide ini juga ada nanti ya. Jadi ada hal-hal apa aja yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita melalui T cells atau melalui limfosit ya. Pertama, jangan merokok. Lucu juga ini bacanya nih. Kedua, makan buah-buahan yang disebut diet fruits. Teman-teman bisa cari di Google, diet fruits itu banyak kali, ada 115 kalau nggak salah. Terus ada olahraga, terus harus ada berat badan yang ideal. Makanya kita nggak boleh gendut, ya, nggak boleh terlalu kurus juga. Jadi harus ada berat badan yang ideal, tidur cukup, no alkohol, dan terakhir akhirnya benar yang terjadi di COVID ini sebenarnya kita harus jaga kebersihan. Karena tambah banyak kotoran masuk, tambah banyak juga T-cells yang harus berjuang pada hari itu. Jadi itu yang beberapa hal yang harus dijaga ketika kita pengen meningkatkan kemampuan dari T-cells. Lalu aku searching, tanya sama senior, ternyata fasting atau puasa selama 3 hari berturut-turut, bahkan yang ekstrim ya, ada beberapa orang melakukan 3 hari dia sama sekali tidak makan. Jadi dia hanya lakukan
makan makanan yang bersifat protein ringan begitu, aku hebat banget ya. Salah satunya temanku yang aku bilang itu Nick, Pak Budi Sony Kadarmestan, dia lakukan 3 hari berturut-turut, ternyata menurut teori itu bisa mengaktifasi T cells dan stem cell. Jadi itu penemuan baru. Aku lihat yang dapat Nobel penghargaan itu orang Jepang lagi, Prof. Nakamuri kalau aku nggak salah namanya. Itu dapat hadiah Nobel tentang kemampuan tubuh kita untuk mengaktifasi lagi dan memproduksi stem cell ketika kita melakukan 3 days fasting. Jadi hebat ya. Hal itu udah dinyatakan, cuman aku coba baru sehari badanku udah nggak kuat, jadi aku masih nyerah, dingin semua kayak mau pingsan. Nah itu ternyata bisa. Jadi puasa sekarang, ibadah puasa mungkin nggak 100%, tapi ternyata itu bisa meningkatkan terbentuknya stem cell lagi. Apalagi kita minum SOP dan sebagainya. Karena itu teman-teman yang lagi ibadah puasa, kadang-kadang ketika kita lakukan dengan benar, dengan niat ya, jadi dengan niat yang bagus untuk puasa, kenapa kok nggak loyo gitu, nggak lesu? Ternyata di saat kita fasting puasa itu terbentuk stem cell baru, T cell baru, B cells baru, karena tubuh kita panik, nggak ada yang ngasih pada hari itu gitu. Next. Kayak Pak Niko bilang, teman-teman jangan kirim pertanyaan dulu ya, karena nanti scrollnya terlalu jauh. Nanti habis ini ada Q&A answer akan dijawab ya. Lalu sel mikro ini memiliki kemampuan untuk membaca sinyal keberadaan sel abnormal. Nah ini yang aku bilang tadi, yang namanya memory T cell. Jadi dia temu lagi, dia kenal nih siapa ya. Itu cerdas banget. Jadi sel ini untungnya Tuhan kasih kita sel yang cerdas. Dia ketemu, dia bisa kenal. Oh ini, wah lu bukan kelompok gua nih, nah gitu ya, langsung dia bunuh. Tapi ketika dia ketemu sel yang DNA-nya benar, sama, normal, dengan sel-sel normal dalam tubuh tuannya itu, maka dia tidak bunuh. Jadi sel-sel natural killer ini hanya bunuh orang-orang atau sel-sel yang dia anggap memang ini nggak normal. Ya. Jadi itu kehebatannya natural cell killer. Kalau stem cell, dia bukan gitu. Dia justru cari yang sudah jadi korban nih, mati, ya kan, udah rusak, wah dia bilang ini ada yang rusak mati, dia ganti jadi baru. That is stem cell. Nah itu kita bantu dengan SOP ya. Di sini justru terbalik, kita menyediakan suasana yang nyaman untuk natural cell killer, terutama limfosit, dan kita membuat mereka menjadi gembira. Ketika mereka gembira, wah dia lari ke sana sini untuk bunuh semua sel-sel patogen. Sel abnormal artinya sel yang bentuknya atau DNA-nya tidak normal. Patogen artinya sesuatu yang merugikan badan, dia pasti bunuh. Ya, jadi sinyal ini menjadi perintah bagi natural cell killer untuk langsung serang dan dia bunuh gitu ya, tanpa disuruh. Makanya disebut patroli otomatis. Next. Ini ilustrasi aku dan Pak Niko searching dapat suatu film yang bagus ya. Jadi kalau mau minta nanti boleh dengan Pak Niko. Ini adalah gambaran tentang yang namanya limfosit T cells ya. Jadi dia T itu berdiri untuk kata-kata timus. Jadi dia dimatangkan di kelenjar timus. Mereka kayak tentara dari sistem pertahanan tubuh. Dia cari dan hancurkan sel-sel yang dianggap bisa menyebabkan infeksi atau yang patogen ya. Dia bisa mengenal melalui reseptor spesial, itu yang disebut tadi reseptor, dengan dibarengin oleh memori ya. Jadi dia bisa mengingat. Nah reseptornya ini kayak belalai gitu, dia nempel, dia lihat ini kayaknya nggak normal, nah dia kasih tahu langsung dibunuh ya. Nah di sini ada jutaan T cells yang mempunyai reseptor beda-beda, jadi belalangnya lain-lain ya. Mereka diprogram untuk mencari, mendeteksi semua zat yang patogen ya. An antigen is a toxic or other, itu dianggap suatu zat yang toksik ya. Dan mereka mempunyai banyak tipe. Jadi si T cells ini banyak tipenya. Kayak kijang ada kijang tipe V, tipe G, tipe apa seperti itu ya. Nah, jadi lalu ada helper T cells ya. Helper T cell adalah T cell pembantu yang membantu dia untuk mengaktifkan dirinya sendiri untuk bisa membunuhnya. Jadi dia ada reseptor, ada memori, ada helper T cell. Oke. Nah, some T cells dia memang bertahan di dalam darah,
Lalu ketika ada datang lagi zat-zat yang sama kayak dulu, dia bisa kenal. Oh, dia bilang, nih gue tahu nih, ini COVID nih, dia bunuh gitu ya. Nah, itu yang disebut memory T cell tadi. Jadi, memory T cell ini keliaran dalam badan. Cuman sayangnya memory T cell ini kalau aku baca, dia hanya bertahan 6 bulan. Jadi, makanya kita harus regenerate lagi, kita harus perbaharui terus. Nah, lalu sel-sel T cells itu sebenarnya pertama dia belum matang, dibawalah ke kelenjar timus, oke, jalan-jalan lewat darah, lalu di kelenjar timus dia dimatangkan. Nah, itulah kelenjar timus kita perlu jaga, kita perlu motivasi juga dengan SOP. Kenapa? Karena dia perlu untuk mematangkan T cell. Nah, ini sudah dilakukan CAR-T, terapi imun ini pada salah satu suami dari member kita di Bali, Louis, suaminya orang Australia. Dia pakai terapi ini dari Australia tapi masih uji coba. Kanker paru stadium 4 dengan tumor ukurannya 2,7 cm. Dia pakai CAR-T terapi ini, imun terapi dari T cell. Sekarang tumornya tinggal 1,8 mm. Tadinya 2,7 cm. Cuman itu masih trial ya. Dia harus tanda tangan pernyataan, aku lihat trial, tapi ternyata berhasil baik. Plus setelah dia baca usukusi, dia baca SOP, dia minum lagi karena dia ingin memperkuat itu. Dan sekarang dari 0,8 mili itu sudah menjadi perkapuran doang, sudah hilang ya. Jadi itu yang terjadi setelah dia pakai ini produk kita. Nah, ini tumor yang sudah matur, sudah bersatu padu, nggak bisa lagi. Ya, kalau sudah seperti ini, belum bisa kita terapi, termasuk dengan yang namanya imun terapi, termasuk dengan namanya utsukushi. Tetapi kalau yang masih anak-anak, aku bilang tadi TK, SD, yang masih baru belajar jadi kanker, itu masih bisa dihancurkan, baik dengan imun terapi, baik dengan utsukushi.